Surah Al-Baqarah ayat 279. Baca terjemahnya, Bu. Al-Baqarah ayat 279. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudlamun. Itu berkaitan dengan riba itu. Baca terjemahnya. Mau siapa? Fokus atau nggih? 279. Ya, kalau ngeyel riba, Allah nantang perang. Terus? Ya, tobatnya gimana? Ya sudah, yang tersisa itu aja, tidak usah ngambil bunganya lagi. Jadi kalau ibu tobat, misalnya orang itu masih punya hutang sama ibu jangan ngambil bunganya lagi, udah cukup dia mengembalikan yang pokok saja. Yang sudah masuk ke ibu, bunganya dihitung dengan pokoknya itu berarti udah pembayaran dia itu. Ibu nggak usah ngambil bunga lagi. Cukup dia mengembalikan sejumlah yang dia hutang sama ibu. Terus? Jadi kalau tobat dari riba itu yang sependek yang saya pahami dari ayat ini, ya cukup hanya dengan berhenti dah. Wis ojo diterus-terus samane ngono, gaya ngono ojo terus samane man. Jangan diteruskan. Nah, saya pernah dengar sih memang ada sebagian ustadz yang mengatakan semua yang diperoleh dari cara ribawi itu haram, sehingga harus dikeluarkan semuanya kecuali hanya kebutuhan dia 1 tahun misalnya. Ada yang mengatakan begitu. Ya itu pendapat beliau ya, itu sah-sah saja saya pendapat. Tapi sependek yang saya ketahui, yang lalu biarlah berlalu, yang penting tobat, berhenti. Adapun kita merasa tidak nyaman dari penghasilan yang selama ini kita peroleh, banyakin sedekah aja, terutama kepada fuqara masakin. Banyakin sedekah kepada fuqara masakin. Itu aja sih saran saya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Yang lalu biarlah berlalu. Nggih, monggo. Bedalah. Kalau bagi hasil boleh. Ya, tapi catatannya ini, kalau rugi bersama, kalau untung bersama. Jadi kalau investasi bagi hasil, kalau untung bersama, rugi bersama. Tapi kalau ada yang khianat, wajib ganti. Contoh misalnya, ibu investasi untuk usaha jual beras misalnya gitu. Dia pakai jualan akik misalnya gitu, modal dari kita. Berarti dia khianat, nggak sesuai dengan perjanjian. Maka kalau ada kerugian, dia wajib ganti. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Kenapa? Bank muamalah. Kenapa bank muamalah? Oh, gini. Intinya gini deh. Sampai detik ini sebenarnya Bu belum ada bank yang syariahnya itu 100%, tidak ada. Karena lembaga-lembaga keuangan syariah kita itu sifatnya masih buka lapak di pasar Yahudi. Kita ini masuk di zaman di mana riba itu merajalela. Siapa yang menghindarinya dia kena debunya. Sebenarnya gitu aja sih. Makanya kalaupun kita misalnya menggunakan jasa perbankan, itu lebih kepada karena keadaan menuntut itu. Sebenarnya itu namanya masuk dalam kategori darurat. Ibarat najis sudah terlanjur merata. Nah, sehingga kalaupun ibu mau pakai bank muamalat, bank mandiri syariah, atau menggunakan bank apalah BSI itu dan macam-macam, monggo saja silakan. Tapi menggunakan bank konvensional pun dalam konteks di mana memang kita terpaksa menggunakannya pun, kalau nanya ke saya sih, ya itu nggak ada masalah, karena kan konteksnya kan kita masa mau nyaruh uang di rumah kan kepikiran Yohan. Terus sebenarnya kalau mau saya bahas panjang sih Bu, sebenarnya gini, ini bukan kata saya ya, saya pernah mendengar ceramahnya Dr. Arifin Badri yang ahli fikih di Jember itu. Beliau pernah pidato gini, kalau kita nabung di bank konvensional, oke lah, memang ada risiko riba. Tapi kalau kita nabung di bank syariah kita yang seperti sekarang ini, itu punya risiko makan hak orang lain, kata beliau gitu. Tentu kalau mudharabah, tapi kalau yang wadiah enggak, kalau yang wadiah. Perhatikan kata beliau gini. Ada orang nabung 100 juta di bank syariah misalnya. Baru 5 bulan. Ada yang sudah nabung 5 tahun. Jumlah uangnya sama 100 juta. Pertanyaannya, yang nabung 5 bulan dan yang nabung 5 tahun itu
bagi hasilnya sama nggak? Oke, kalau beda bagus. Tapi sebagian sama. Ada yang cerita ke saya sama. Mungkin beda bank, beda kebijakan. Jadi yang nabung baru 5 tahun dengan yang sudah nabung 5 tahun dengan yang nabung baru 5 bulan itu sama-sama 100 juta uangnya di bank itu, bagi hasilnya sama apa beda? Beda, yakin beda ya? Yakin beda. Bukannya dilihat 100 jutanya. Sama. Nah, ini Bu Dafri sama. Pernah ada cerita saya, bos roti. Itu dia baru nabung kok bagi hasilnya sama dengan yang sudah lama. Jamaah saya ini akhirnya datang ke banknya. Bos roti ada orangnya. Dia nanya ke bank itu, "Pak, saya kan baru nabung. Kok sudah dapat bagi hasil?" Nanya dia gitu. Kata banknya apa? "Uang Bapak kita taruh di usaha yang sudah menghasilkan." Beliau balik nanya, "Dari mana saya tahu?" Itu nggak dijawab sampai sekarang. Paham maksudnya nggih? Nah, sehingga ada risiko makan hak orang lain. Masa baru naruh udah menghasilkan? Kira-kira gitu nggih. Nah, tapi kalau Anda mudharabah, tapi kalau wadiah nggak masalah. Wadiah itu yang nitip, tapi Anda bayar parkir terus. Kalau yang wadiah nggak ada masalah. Nah, diskusinya panjang sih ya soalnya. Ya gitulah. Kalau saya sih memandang ini sudah sistemik. Sebagaimana yang Nabi bilang, akan ada masa di mana riba itu merajalela. Siapa menghindarinya dia akan kena debunya. Ini masanya sekarang itu aja. Yes, jenengan kondisinya terpaksa gitu aja. Di pada hal-hal yang bisa dihindari, hindari. Yang nggak bisa dihindari namanya juga terpaksa, mau gimana lagi. Nonton mawon nggih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.